Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membacakan buku dari khutbah-khutbah Kang Jalal yang disampaikan atau yang dan ditulis oleh Allah Yarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat, karena ini pun berasal dari buku khutbah-khutbah Kang Jalal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini marilah kita merenung, menukik jauh ke dalam hati kita. Kita tidak beribadah seperti ibadahnya penghuni langit dan bumi. Kita tidak saum seperti saumnya penghuni langit dan bumi. Dan pada saat yang sama kita memuja orang-orang kaya, kita membanting tulang-tulang jeruk, kita jor-joran mati-matian supaya kita dapat hidup sedikit seperti mereka. Kita memuliakan harga diri kita dengan memiliki barang-barang mewah dan mempertontonkan apa yang kita miliki. Mungkinkah masih tersisa ibadah dan amal saleh kita di bulan Ramadan? Lihat ke dalam hatimu, lihat bagaimana kecintaan kamu untuk memiliki dunia, memperoleh kesenangan yang kamu kumpulkan berupa harta, ambisi kamu untuk memperoleh kekuasaan, kebiasaan kamu untuk mengejar-ngejar kesenangan jasmania telah menggelapkan hatimu. Pagi ini, marilah kita merenung, apakah masih ada peluang bagi kita untuk mengetuk pintu Tuhan yang Maha Kasih? Masih adakah harapan untuk memperoleh ampunan Tuhan? Marilah kita bergabung dengan Ibn Abi Ya'fur, murid dari orang suci yang hidup 732 tahun yang lalu, sahabat dari imam yang lewat dirinya mengalir Islam Muhammadi, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ibn Abi Ya'fur berkata kepada beliau, "Kami mencintai dunia." Mungkin dengan linangan air mata ia berkata, ia mewakili kita semua. Imam Ja'far As-Shadiq bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan duniamu?" Ia menjawab, mudah-mudahan jawabannya mewakili kita. "Aku menikah, aku berhaji, aku memberikan nafkah untuk kepada keluargaku, aku membantu saudara-saudaraku, dan aku juga bersedekah." Mari kita dengarkan jawaban Imam Shadiq alaihissalam. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, "Ini bukan bagian dari dunia, ini bagian dari akhirat." Dikutip dari Biharul Anwar. Karena itu, kepada Qurun, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Saudara boleh menghimpun harta sebanyak-banyaknya, tetapi gunakanlah harta itu bukan untuk kemegahan diri, bukan untuk dipertontonkan kepada orang banyak, bukan untuk meningkatkan status sosial, bukan pula untuk kesombongan. Gunakan harta saudara untuk berbuat baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada saudara. Gunakan harta saudara untuk bekal mudik ke pangkuan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan harta yang telah Allah berikan kepadamu, carilah kebahagiaan abadi di kampung akhirat. Jangan lupakan bagian kamu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Ubah dunia kamu menjadi akhiratmu. Gantikan kecintaan dunia dengan kecintaan akhirat. Cari dunia sebanyak-banyaknya, kemudian bagikan dunia ini untuk menyejahterakan orang-orang di sekitar kamu, mengenyangkan yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, menghibur orang yang kesusahan, mengobati orang yang sakit, membayarkan utang orang yang berutang, mengangkat derajat orang yang dihinakan, melepaskan orang dari beban kehidupan yang menghimpitnya, dan membebaskan orang dari belenggu-belenggu yang memasung kebebasannya. Al-A'raf ayat 157. Insyaallah
Dengan melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalmu, membukakan bagimu pintu ampunannya, dan mencurahkan ke atasmu limpahan kasih-Nya, karena kamu sudah mengubah duniamu menjadi akhiratmu. Pada suatu kali Nabi Musa alaihissalam melewati seorang lelaki yang sedang bertobat dengan merintih menangis. Ketika Musa alaihissalam kembali, orang itu masih juga merintih. Musa berkata, "Ya Tuhanku, ini hamba-Mu merintih karena takut kepada-Mu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, sekiranya otak orang ini keluar dan bercampur dengan air matanya, aku tidak akan mengampuninya karena ia mencintai dunia, hubbud dunya." Sekiranya orang itu melengkungkan punggungnya, mengalirkan darah bersama air matanya, Tuhan tidak akan mengampuni dosanya apabila dalam hatinya masih ada kecintaan kepada dunia. Pada waktu Rasulullah SAW Mi'raj di ufuk yang agung, di aras dan tinggi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kekasihnya, "Sekiranya seorang hamba salat dengan salatnya para penghuni langit dan bumi, berpuasa dengan puasanya para penghuni langit dan bumi, dan menahan diri tidak makan seperti para malaikat, memakai pakaian yang compang-camping, tetapi kemudian aku lihat dalam hatinya sebesar zarah jumput debu kecintaan kepada dunia, atau pada keluasaannya, atau pada kekuasaannya, atau pada kemegahannya, atau pada keindahannya, ia tidak akan bisa mendampingiku di rumahku, dan aku akan cabut dari hatinya kecintaan kepadaku, kecintaan pada dunia. Maka kekuatan kita tidak dekat pada Tuhan. Kecintaan pada dunia menjadikan kita terlempar dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.